Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali darus atau pembelajaran kita, yaitu menelaah mengi'rab dan juga menyelami faedah-faedah dan juga keindahan makna dari hadis-hadis yang tertuang di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan baca bersama hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-13. Di mana hadis ini banyak sekali para ulama meletakkan judulnya, yaitu saling mencintai sama muslim dan juga loyalitas yang diberikan kepada mukmin, ya. Karena hadis ini ya mengarah kepada arah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang erat. Baik, tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf rahimahullah ta'ala fi risalatihi al-Arba'in an-Nawawiyah al-Hadith al-Thalith Ashar an Abi Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Hadis ke-13 dari Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia sampai ia mencintai saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sahih. Sekilas hadis ini menunjukkan kepada kita terkait mahabbah, rasa cinta, dan juga ukhuwah, persaudaraan sesama muslim. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini kalimat la yu'minu, ya, la yu'minu. Seakan mahabbah dan persaudaraan itu adalah syarat kesempurnaan keimanan seseorang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan kita, yaitu para hambanya, untuk bersaudara, ya, di antara orang yang beriman. Dalilnya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah, innamal mu'minuna, kata Allah, tiada lain al-mu'minuna. Allah menggunakan kata al-mu'minun, bukan al-muslimun, bukan an-nasu, bukan manusia secara umum, bukan muslim secara umum, melainkan sudah spesifik, yaitu mukmin yang Allah serukan. Bahwasanya orang yang beriman itu adalah ikhwatun, dan masing-masing di antara orang yang beriman itu memiliki tugas, di mana Allah lanjutkan fa aslihu baina akhwaikum. Tugasnya apa? Aslihu, damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara saudara orang yang beriman tadi. Kemudian ketika hubungan itu sudah baik, maka bertakwalah kepada Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, seringkali kita dapati di dalam Al-Qur'an la'alla di dalam Al-Qur'an. La'alla di dalam Al-Qur'an maknanya itu, ya,
bukan taroji, bukan taroji untuk harapan semoga, tidak. Tapi maknanya apa? Ta'lil. Ya, la'alla di dalam Al-Qur'an maknanya ta'lil. Agar, supaya. Kenapa kita harus bersaudara sesama orang beriman? Nah, la'allakum turhamun. Agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukum," ya. "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata." Ini perincian orang yang beriman itu seperti apa? Wahum raki'un. Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, ya. Hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Berarti kita berloyalitas ini kepada siapa? Yang pertama tentu kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah kepada Rasulullah sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita, mizanul akbar, indikator aktivitas yang hendak kita lakukan di hari-hari kita. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Allah, wali kita, kemana kita harus berloyalitas, yaitu apa? Orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Kalau ada Al-Quran di sampingnya bisa dibuka ayatnya. Nah, setelah alladzina amanu, Allah katakan alladzina yuqimunas shalah, karena orang-orang itu bertanya-tanya, siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman sebelumnya sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Baqarah, ya. Di awal-awal surah Al-Baqarah. Apa kata Allah di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Yang percaya dengan perkara gaib dan dia menunaikan, mendirikan salat. Di sini diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-55. Alladzina yuqimuna shalah, mereka itu orang-orang yang beriman adalah mereka yang mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Wahum raki'un, ya. Raki'un itu ruku, tapi kita terjemahkan sebagaimana diterjemahkan oleh Kemenak, nanti bisa ditinjau, itu adalah tunduk, al-khudu', ya, memberikan ketundukan kita kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah lanjutkan di ayat 56, wa man yatawallallaha, Allah dia fathah menjadi objek maf'ul bih. Wa man yatawallallaha, dan siapapun yang berwali kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman, ya. Di mana siapapun dia yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang beriman ini menjadi penolongnya. Jadi maksud dari wali di sini adalah menjadi penolongnya. Fa inna hizballah, kata Allah. Pakai taukid. Sesungguhnya dia yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang beriman itu sebagai penolongnya, itu masuk menjadi pengikut agama Allah, hizballah. Humul ghalibun, kata Allah. Mereka itulah pasti menang, mendapatkan keberuntungan. Ya. Ada kata yatawalla, ada kata waliyukum, wali, ya. Kalau kita lihat Al-Maidah ayat 55-56. Silakan dibuka Al-Qur'annya bersama.
sedikit tadabbur pada pagi hari ini. Ada kata wali. Wali ini jamaknya adalah aulia. Artinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, aulia ini maknanya adalah ansor. Apa ansor? Penolong. Nah, ya. Dan juga akhillah, kekasih. Bisa juga bermakna akhillah tersebut teman yang dekat. Ya, yang mengurus urusan, senantiasa menolong, memberikan pertolongan. Al-Imam Ibnul Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, ya, menyebutkan kata al-wali ini adalah an-nasir, sedikit sama sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ansor nasir, ya. Nah, nasir artinya penolong. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ali, mendoakan sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajhah, di mana Nabi berdoa, Allahumma wali man walahu ya. Syekh, ya, Ibnu Manzur mengatakan doa Allahumma wali man walahu, ya. Ahbib man ahabba wansur man nasarah. Dalam kitab Lisanul Arab, kata Ibnu Manzur, ahbib, cintailah, man ahabbah, orang yang mencintainya, dan tolonglah orang yang menolongnya. Wansur man nasarah. Ya. Fawaid, faedah yang kedua dari hadis ini, ya, kadar mencintai saudara kita yang beriman. Kalau yang beriman berarti sudah pasti dia muslim, ya, harus sama kadar atau ukurannya, ya, dengan apa? Dengan mencintai diri sendiri. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, dan hadis ini juga tentu secara tidak langsung mengajarkan kita untuk membersihkan apa? Membersihkan hati. Apalagi bertepatan, ya, datangnya bulan suci Ramadan. Membersihkan hati kita dari apa? Dari berbagai jenis kotoran. Ya. Entah itu ria, ya, dan lain sebagainya. Syekh Ismail Ansari rahimahullah ta'ala mengatakan, tatkala beliau menjelaskan hadis ini, bisa dilihat di kitabnya, ya, At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah. Beliau mengatakan, anna min khisalil iman, ya, bahwasanya di antara tabiat keimanan adalah ayyuhibbal mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, di mana seseorang itu mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Demikian itu mengharuskan seseorang untuk membenci bagi saudaranya apa-apa yang dia juga benci. Dan beliau lanjutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dan berpegang teguhlah wa'tasimu dengan tali kekang Allah yang kuat, yaitu Al-Quran wa Sunnah semuanya. Wala tafarraqu. Nah, Allah pun tidak menghendaki adanya perpecahan. Wala tafarraqu, kata Allah. Ya, jangan berselisih. Jangan berpecah belah. Dan berpegang dengan hal ini serta fondasinya. As-salamatu minal amradil qalbiyah kal hasadi wa ghairi. Baik, kita langsung i'rab. Silakan di i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. An harfu jarrin mabniun ala sukun. Abi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf. Hamzata mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Anas Badal. Badal majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. La, laysa mudhaf. Ibni badalun min Anas majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Nah, Malikin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Taib. Radhiyallahu an, jumlah yang i'rabiyah. I'rabnya seperti pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Khadimi Rasulillah badal lagi ya. Idofah susunannya mudhaf ilaih sallallahu alaihi wasallam sama dengan radhiyallahu ta'ala an, yaitu jumlah yang i'rabiyah kalimat sisipan yang i'rabnya telah kita i'rab pada pertemuan sebelumnya. Lanjut, anin nabi. An harfu jarrin mabniun ala sukun. An-nabi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, lanjut ke qala. Qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Iya, huwa yang kembali kepada Nabi. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi sebagaimana ini adalah sabda beliau? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La-nya apa? An-nafiyah. Sahih. Nafiyah yang menafikan. Yu'mim. Yu'minu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Naam, ya. Yu'min adalah fi'il mudhari', tandanya karena ada ya di sini di depannya dan harokatnya pun domah akhirannya. Tentu dia adalah marfu. Marfu artinya adalah yang dirofa. Sesuatu yang dirofa, dinasab, dijer ada tandanya. Itulah i'rab. Maka kita terangkan tanda rofanya dari yu'min ini adalah domah yang jelas terbaca oleh kita di akhirnya. Dan setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Tidak akan pernah fi'il itu nggak punya fa'il. Maka fa'il dari yu'min adalah domir. Ya. Domir mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Secara jawas boleh, maksudnya boleh tergantikan dengan isim zohir itu domirnya. Berarti domir yang menjadi fa'il yu'min itu adalah domir goib. Takdirnya apa? Huwa. Nah, lanjut min. Lanjut ahadukum. Ahadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Iya. Nah, ini yang menjadi fa'ilnya ya. Ahadu ini yang menjadi fa'il. Iya. Menjadi fa'ilnya dari yu'min. Yu'min ini maklum ya fi'ilnya amana yu'minu.
Nah, ahadu ini menjadi fa'ilnya yu'min ya, afwan. Gitu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammatu zahiratu ala akhirih. Dia menjadi fa'il untuk yu'min. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman. Nah, dan dia mudhaf tadi ya, berarti domir kum ini domir mutasil ya kan? Mabni fi mahalli jarin sebagai mudhafun ilaih. Lanjut hatta. Hatta harfu ghayah. Dia yang mana fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Maka di sini yuhibba dia. Asalnya itu yuhibbu, ahabba yuhibbu. Nah, yuhibbu berarti apa? Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, fa'ilnya domir mustatir jawazan Jawazan taqdiru huwa yang kembali kepada ahadukum. ahadu. Nah, li akhihi jar wa majrur ya. Lanjut ma Ismul mausul Naam, ini mabniyun ala adalah sukun. isim mausul mabni Ala sukun. mabni ala sukun. Mahalnya apa? Fi Mahalnya mahalli nasab. nasbin Naam, sebagai apa? maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bih dia sebagai maf'ul bih. Lanjut yuhibbu li nafsi terakhir. Yuhibbu Yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Nah, fa'ilnya yuhibbu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Naam. Dan yuhibbu ini kan sudah tersusun dari fi'il dan fa'il. Berarti sudah tergolong jumlah dia. Maka di i'rab sekalian jumlahnya. Jumlah yuhibbu ini dia sebagai apa? Silah mausul. Silatul Iya, mausul. silah mausul. Nah, silatul mausuli. Maka la mahalla laha minal I'rab. i'rab. Nah, binafsi Binafsi li harfu jarrin mabniun ala kasri. nafsinya Nafsi isim yang ismun dijarkan ya. majrurun alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Haknya Al-ha domir dhamirun mabni. muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Naam, sahih ya. Baik, jikalau kita ingin menelaah makna kalimat an Abi Hamzah, kita ambil di sini Abi Hamzah. Abi Hamzah ini adalah kunyah. Kunyah untuk siapa? Anas bin Malik. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengabarkan nama asli dari Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Ya. Di mana beliau ini ya seorang qari, muhaddis, riwayatul Islam. Anas bin Malik yang kunyahnya adalah Abu Hamzah mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam dan juga kepada para sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Lalu ada Usaid bin Khudair, Abu Talhah, bahkan Ummu Sulaim ya, ibunya. Nah, dan masih banyak lagi. Itulah sedikit ya biografi ringkas dari Anas bin Malik yang disebut dengan khadim ya. Orang yang membantu ya, kebutuhan Nabi Muhammad SAW atau orang yang menemani
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yu'minu ahadukum. Berarti apa? Kurang sempurna iman kita jikalau kita tidak mencintai saudara kita yang seiman. Sampai kecintaan kita kepadanya sama seperti kecintaan kita kepada diri kita. Begitu pedulinya kita terkait makan. Begitu pedulinya kita terkait minum. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, La imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Ya. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Luar biasa. Liman la ahda lahu. Dan tidak beragama orang yang tidak menepati janjinya. Ini hadis Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Ya. Di dalam kitab Sahihul Jami', Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini sahih. Ya. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan dan menjelaskan kepada kita terkait pengingkaran terhadap kesempurnaan iman. Apa yang dikatakan oleh beliau di dalam kitab Fathul Bari. Ya. Bisa dilihat di jilid yang pertama. Kami dapatkan via PDF. Wal muradu bin nafi kamalil imani. Sebentar. Wal muradu bin nafi kamalul iman. Wa nafi ismi syai' ala ma'na ya. Nafil kamal anhu. Ya. Mustafid fi kalamihim ka qaulihim fulan laisa bi insanin. Maksudnya al-murad yaitu pengingkaran. Berarti bin nafi kamalil iman, pengingkaran terhadap kesempurnaan iman dan juga pengingkaran terhadap ismi syai', nama dari sesuatu yang hakikatnya adalah yaitu mengingkari kesempurnaannya, kesempurnaannya, yaitu nafyil kamal, mengingkari kesempurnaannya. Mustafid pakai dot, ya, sebagaimana tersebarnya fi kalamihim, ya, kaqaulihim, tersebar di dalam ucapannya, perkataan mereka, seperti perkataan mereka, fulan laisa bi insanin, si fulan bukanlah manusia, bukan orang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan maknanya itu la yu'min, ya, al-iman at-tam, makna tidak beriman, yang dimaksudkan adalah imannya tidak sempurna. Al-iman nuttamu wa illa, karena bila dimasukkan demikian, ya, fa aslul iman yahsulu liman lam yakun bi hadhihi sifah, ya, maka berarti seseorang itu tidak memiliki iman sama sekali bila tidak mempunyai sifat seperti itu. Jadi di sini dikatakan kalau ada seseorang yang tidak mencintai saudaranya yang seiman, ya, tidak seperti dia mencintai dirinya, maka imannya tidak sempurna, kurang. Bukannya langsung habis rontok, tidak adanya sekali keimanan di dalam dirinya, tidak. Ya, bukan begitu maksudnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu sendiri di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Taib, hadis yang cukup ringkas,
namun syarat akan makna dan fawaidnya. Semoga kita bisa mengamalkan di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kita bisa menerapkan hadis ini, yaitu dengan memberikan bukaan kepada saudara kita yang beriman. Ya. Mensedekahkan sedikit harta kita untuk membantu sesama kita. Ya. Lalu apakah boleh kita membantu orang yang tidak beriman? Boleh saja kalau memang sudah terdesak mereka meminta bantuan kepada kita. Tapi tetap di sini redaksinya adalah ya memberikan atau mencintai saudara kita yang seiman. Ya, seakidah. Nah, ya. Agama Islam memang adalah agama rahmatan lil alamin. Tapi yang tentu dia bukanlah agama yang mengajarkan kita untuk tidak memprioritaskan orang sesamanya. Tetap yang diprioritaskan adalah orang sesamanya, yaitu orang yang beriman. Gitu. Sampai-sampai hak bertetangga pun ya itu diatur oleh agama Islam. Jikalau ada tetangga kita yang dia itu bukanlah orang yang beriman, maksudnya bukan muslim, dia tetap mendapatkan hak bertetangga dari kita. Saling sapa tetap terjaga harus. Nah, tapi kecintaan kita kepada mereka tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada saudara kita yang seiman lainnya. Barakallahu fikum. Ini secara tidak langsung masuk ke dalam materi al-wala, ya, yaitu konsep loyalitas di dalam agama Islam. Loyalitas kita hanya kita berikan kepada 3 tadi ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya. Surah apa? Surah Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah. Ayat berapa? 55 dan 56. Dan Allah mengutarakan balasannya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, sesungguhnya orang yang dia itu menjadikan Allah Rasul dan orang beriman sebagai penolongnya, maka Allah akan masukkan orang-orang tersebut ke dalam kelompok Allah. Dan kelompok Allah itu adalah humul ghalibun, orang-orang yang pasti menang, yang mendapatkan keberuntungan dan juga keselamatan serta keberhasilan ya di akhirat kelak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.